Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman Rasulullah SAW, saat beliau masih hidup, Al-Quran turun dengan membawa peringatan. Beberapa dari ayat Al-Quran sengaja diturunkan Allah ketika Nabi Muhammad SAW membutuhkan jawaban langsung atas permasalahan yang sedang terjadi saat itu. Tetapi setelah wafatnya Rasulullah SAW, Al-Quran tidak lagi turun langsung kepada umat Islam ketika ada permasalahan, melainkan dengan menyelesaikan masalah itu dengan Al-Quran. Karena Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita yang hidup di zaman sekarang ini harus jeli dengan membaca tanda dari Allah dan dari berbagai cobaan. Karena dari cobaan itu terdapat suatu peringatan. Kemungkinan salah satu tanda dari Allah itu dengan tidak terbakarnya lembaran kitab Al-Quran. Kejadian lembaran ayat Al-Quran yang tidak terbakar baru-baru ini terjadi di Palestina. Ketegangan antara Israel dan Palestina baru-baru ini kembali terjadi di kompleks Masjidil Aqsa, di mana polisi Israel menembakkan peluru karet dan melemparkan granat kejut ke arah warga Palestina yang bersenjatakan batu. Konflik ini berawal dari pengancaman pengusiran warga Palestina dari wilayah mereka yang diakui oleh para pemukim Yahudi. Tak lama setelah bentrokan itu terjadi, sebuah akun Twitter memposting sebuah penemuan kitab Al-Quran yang terbakar. Tapi di sini terlihat tidak semua lembaran kitab terbakar, yaitu pada bagian surah Al-Baqarah ayat 211 sampai ayat 215. Adapun potongan ayat yang menarik perhatian adalah ayat 211 dan ayat 214. Pada ayat 211, Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan ingin memperingatkan kepada kaum Yahudi. Allah berfirman, Sal bani Israel kam atainahum min ayatin bayyinah wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma فإن الله شديد العقاب. Tanyakanlah kepada Bani Israel, berapa banyak bukti nyata yang telah kami berikan kepada mereka. Barang siapa menukar nikmat Allah setelah nikmat itu datang kepadanya, maka sungguh Allah sangat keras hukumannya. Adapun pada ayat 214, Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan ingin berbicara dan memberi semangat kepada para warga Palestina. Allah berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga
Padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan, sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, "Kapankah datang pertolongan Allah?" Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Peringatan yang tertulis pada ayat yang tidak terbakar itu bisa jadi adalah cara Allah berkomunikasi kepada makhluknya atas kejadian yang sedang menimpanya sekarang ini. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Namun, tak ada salahnya kita menggunakan akal pikiran untuk bertafakur dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai apa yang terjadi. Akal merupakan kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia dan sekaligus menjadi faktor pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendorong manusia agar bersedia menggunakan akalnya untuk berpikir. Tidak sedikit ayat-ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan dorongan kepada manusia agar menggunakan akalnya untuk hal-hal yang berguna. Semoga kita termasuk orang-orang yang berpikir dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan ingatlah, Fir'aun dan kaumnya dibinasakan karena doa Nabi Musa yang dikabulkan. Jangan meremehkan doa untuk saudaramu di Palestina. Doa adalah senjata seorang mukmin. Semoga saudara-saudara kita di Palestina senantiasa diberikan kekuatan dan kesabaran untuk menghadapi segalanya. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.